dari kelas 11E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di sini juga saya akan menjelaskan atau saya akan memberi solusi untuk mengatasi salah satu kejadian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh berita dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang terjadi pada 2 tahun terakhir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan di dalam maupun di luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan ancaman keselamatan bangsa. Jadi, saya akan membacakan berita tentang pekerja migran. Badan Keamanan Laut Bakamla RI menggagalkan penyelundupan 30 calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia di Pelabuhan Tikus Pantai Dangas, perairan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. 30 calon PMI ilegal tersebut terdiri dari 28 pria dan 2 perempuan. Bakamla RI kemudian menyerahkan 30 calon PMI ilegal tersebut ke BP2MI untuk didata dan dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Jadi solusi yang saya dapat berikan untuk mengatasi pekerja migran ini, yang pertama, melakukan pendataan TKI dengan benar dan akurat. Yang kedua, memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran. Yang ketiga, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penjagaan pembatasan agar tidak terjadi penyelundupan TKI tanpa dokumen. Yang kelima, melakukan kerjasama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-agen pekerja migran setempat untuk memantau keberadaan pekerja migran. Yang keenam, mendorong peran aktif KBRI dalam operasi rutin yang dilakukan pihak keamanan negara setempat sehingga para TKI yang bermasalah mendapat perlindungan dan terhindar dari kekerasan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan. Satu hal dan usaha bertujuan menggugah kemampuan seseorang. Untuk berikutnya, saya akan menceritakan kronologi berita tentang hate speech. Polisi telah menangkap pria berinisial AB dengan umur 30 tahun, pemilik akun media sosial TikTok dengan username Presiden Ononiha yang diduga menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech terkait Papua. Polisi mengatakan penegakan hukum terhadap inisial AB menjadi salah satu upaya dalam menciptakan ruang siber yang sehat. Proses hukum ini adalah wujud komitmen siber Polri dalam menjaga ruang siber dari konten negatif yang berpotensi merusak persatuan bangsa, kata Dirtipid Siber Barreskrim Polri pada Senin tanggal 1 bulan Januari 2024. Dirtipid Siber mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun penggiat sosial untuk meningkatkan literasi digital. Dirtipid Siber menuturkan literasi digital penting untuk masyarakat agar terhindar dari berita bohong atau hoaks, misinformasi, hingga ujaran kebencian. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut atau untuk mengatasi persoalan tentang hate speech yang pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi-regulasinya. Pemerintah bisa mengendalikan infrastruktur digitalnya dengan memperkuat regulasi dan perannya tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya.
Itu pertama. Yang kedua adalah yang paling penting, yaitu hal yang mendasar adalah literasi digital. Literasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misi informasi, dan ujaran kebencian atau hate speech di tahun politik 2023 menuju pemilu 2024. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah usaha sikap berasal dari diri sendiri bertujuan menghalangi sesuatu. Jadi langsung saja untuk beritanya di sini adalah tentang hilirisasi. Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi bilang Indonesia tetap akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor komoditas tambang. Kebijakan ini bakal terus dilakukan kendati mendapat sejumlah hambatan di dunia internasional. Informasi saja, pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor biji nikel sejak Januari 2020. Selain itu, pemerintah juga akan memperlakukan pelarangan impor biji bauksit pada Juni 2023 mendatang. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama. Yang kedua, melaksanakan pendatanganan kontrak kerjasama. Yang ketiga, mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam satu wilayah kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan. Yang keempat, memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya. Yang kelima, memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran. Yang keenam, melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama. Yang ketujuh, menunjuk penjual minyak bumi atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang gangguan. Gangguan adalah suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Jadi, untuk beritanya itu tentang kelangkaan minyak goreng. Pemerintah memastikan stok minyak goreng yang melebihi angka rata-rata kebutuhan nasional. Kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi belakangan ini disinyalir karena adanya ketidaklancaran pada aliran distribusi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan saat melakukan kunjungan di Jawa Tengah hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Pihaknya saat ini melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan aliran distribusi minyak goreng yang berjalan lancar. Masalahnya di distribusi. Pemerintah sejak tanggal 4 Februari sampai saat ini sudah menggelontorkan lebih dari 100 juta liter dan terdistribusi semua ke tempat. Sekarang istilahnya adalah bendungannya sudah penuh, hanya aliran irigasinya. Maka kami turun untuk memperbaiki jaringan irigasi. Ujarnya. Ditambahkan, pemantauan lapangan tersebut tak hanya memastikan distribusi minyak goreng lancar sampai ke masyarakat, tapi juga dijual sesuai harga tertinggi yang telah diatur pemerintah. Pihaknya akan menindak tegas distributor yang melakukan penyimpangan sehingga berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng.
Solusi untuk mengatasi dari kelangkaan minyak goreng ini yaitu yang pertama, menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Yang kedua, relaksasi kebijakan biodiesel 30% atau B30. Yang ketiga itu melakukan operasi pasar. Jadi baik, itu saja untuk penjelasan tentang ATHG beserta solusi untuk mengatasi salah satu dari kejadian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada 2 tahun terakhir.